teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hantu di Villa Pangandaran. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. "Kamu dengar tidak?" bisik Dela pelan sambil menatapku yang duduk di sampingnya. "Dengar apaan?" jawabku. "Kecilin TV-nya, coba sebentar," kata Dela lagi. Aku turuti kemauannya lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, karena villa sebesar ini hanya berisi kami berdua. "Ah, tidak ada suara apa-apa, Dela. Sudah lagi seru nih acaranya," begitu aku bilang. Ketika sudah mengecilkan volume TV, tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. "Tadi ada suara, aku dengar. Sekarang hilang," jawab Dela. Sudah jam 11 malam. Devin dan Bayu belum juga kembali. Tadi jam 9 sebelum pergi mereka bilang mau keluar sebentar cari minuman. Wajah Dela masih terlihat penasaran. Sepertinya dia yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2 tapi belum jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya itu. Sampai akhirnya dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Ada apa di lantai 2? Apa yang Dela dengar? Namaku Alena. Dela, Devin, dan Bayu adalah sahabat dekatku. Kami sudah berteman sejak kecil karena kebetulan tinggal dalam satu komplek perumahan di Jakarta. Bukan kebetulan juga kalau kami jadi lebih akrab dibanding dengan teman-teman yang lain di perumahan tempat tinggal. Banyak persamaan yang kami miliki. Salah satunya adalah senang jalan-jalan, berpetualang ke tempat baru. Sudah banyak pengalaman yang kami lalui bersama, hingga sampai duduk di bangku kuliah saat ini. Dari banyaknya pengalaman yang kami miliki, ada pengalaman seram yang masih membekas di dalam ingatan sampai saat ini, yaitu pengalaman seram ketika menginap di satu villa di Pangandaran, Jawa Barat. Pertengahan tahun 2016, bertepatan dengan masa libur perkuliahan, Devin punya ide untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai. Setelah ide dilempar dan berembuk, kami sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai tujuannya. Pangandaran terkenal sebagai tempat wisata di ujung timur bagian selatan Jawa Barat. Tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Pantai landai, tanpa karang, pasir putihnya membentang. Sungguh tempat yang sempurna untuk melepas penat, melarikan diri dari pengapnya udara metropolitan. Nah, aku sudah browsing-browsing nih. Ada villa besar dan asri, tidak mahal juga. Tidak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai. Tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat. Begitu Devin bilang. Panjang lebar dia menjelaskan. Tidak butuh diskusi panjang dan lama, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk berlibur di Pangandaran selama beberapa hari. Akan menginap di villa pilihan Devin. Di satu Rabu pagi, kami berangkat dari Jakarta. Pagi cerah dan indah, kendaraan yang kami tumpangi menyusuri jalan mengarah ke sisi selatan Pulau Jawa. Ini adalah pertama kalinya wisata ke Pangandaran. Jadi benar-benar tempat baru buat kami kunjungi, makanya kami sangat excited. Senda, gurau, dan tawa lepas mewarnai perjalanan.
Rentang waktu 8 jam jadi tidak terasa. Sekitar jam 3 sore, akhirnya kami sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi, kami baru tahu kalau ternyata letak villa agak jauh dari pantai Pangandaran. Kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi. Jadi letak villanya lebih dekat ke pantai Batu Karas. Dan juga benar kata Devin, villa berada persis di sisi sungai yang cukup besar. Benar-benar menghadap ke sungai itu. Cukup indah. Walaupun bukan bangunan baru, tapi villa bertingkat 2 ini sangat bersih dan terawat. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya. Beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang. Kanan kiri villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, jauh dari bangunan lain. Bapak penjaga villa mendampingi kami berkeliling sambil menjelaskan semuanya. Pak Ilham namanya. Pak Ilham ini tidak tinggal di villa tapi tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi villa. Beliau ditugaskan untuk merawat dan membersihkan villa oleh sang pemilik. Pak Ilham, kenapa tidak tinggal di sini saja? Tanya Bayu penasaran. Kalau lagi ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang sekali. Soalnya rumah saya kan dekat. Begitu jawab Pak Ilham. Terus, kalau malam, villa ini lebih sering kosong, Pak. Aku ikut menimpali. Iya, Neng, kosong terus. Tapi tenang saja, semuanya bersih dan terawat kok. Kalau ada apa-apa tinggal telepon HP saya. 24 jam siap, jawab Pak Ilham lagi. Benar, kata beliau. Villa ini beserta lingkungannya memang bersih dan terawat. Hampir-hampir tidak ada debu yang kelihatan. Di lantai 1 ada 1 kamar dan 1 kamar mandi. Ruang tengahnya besar memanjang jadi 1 dengan meja makan dan dapur. Di lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada ruang tengah juga tapi hanya berisi beberapa kursi mengelilingi meja rotan. Oh iya, di lantai atas ada teras depan. Sangat nyaman terasnya menghadap langsung ke halaman rumah dan sungai besar di depan. Sungai yang sepertinya termasuk jalur wisata. Sesekali terlihat ada perahu bermesin kecil berisi wisatawan. Oh, itu perahu yang ngantar ke Grand Canyon di sebelah sana. Bagus tempatnya. Begitu kata Pak Ilham menjelaskan ketika kami menanyakan perihal perahu yang melintas di depan villa. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Rencananya kami akan menginap sampai hari Minggu. Itu rencananya. Aliran sungai yang tenang dengan latar langit biru berbintang tanpa awan. Kami menikmati betul suasana malam pertama di teras atas. Perbincangan seru, sesekali diselingi gelak tawa, memecah keheningan malam di tempat agak terpencil ini. Nyanyian merdu suara Dela yang memang seorang penyanyi serta diiringi permainan gitar Bayu jadi latar menambah ceria suasana. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Ayo Bay, cabut ah. Sudah jam 9 ini. Tiba-tiba Devin bilang begitu. Mau pada kemana? Tanyaku. Beli minum di depan sebentar, kata Bayu menimpali. Jangan lama-lama ya. Tidak mau aku sama Alena sendirian di sini. Sepinya gila. Dela ikutan sedikit ngomel. Iya, bentaran saja kok. Manja banget, sungut Devin. Singkatnya, mereka berdua akhirnya benar-benar pergi meninggalkan aku dan Dela sendirian di teras atas. Malam itu, sama sekali tidak ada perahu yang melintas di sungai. Tidak seperti sore hari tadi, sama sekali sepi. Dan tentu saja gelap. Untungnya, cahaya dari langit membantu sedikit penerangan. Tapi tetap saja kami tidak bisa melihat sekitaran sungai secara detail.
Sepeninggal Devin dan Bayu, aku dan Dela melanjutkan obrolan. Syukurlah tidak jadi membosankan karena kami malah lebih banyak topik yang bisa dibahas. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun masih termasuk daerah pesisir, tapi udara di villa ini termasuk sejuk. Mungkin karena jarak ke pantai masih cukup jauh, ditambah banyaknya pepohonan di sekeliling. Di saat ketika kami sudah banyak jeda obrolan, alias saling diam larut dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat ada bayangan yang muncul dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti anak kecil, perempuan. Kamu lihat tidak barusan, Del? Tanyaku sambil menegakkan posisi duduk. Lihat apaan? Jawab Dela dengan tanya. Seperti ada bayangan anak kecil masuk ke villa. Kamu jangan macam-macam deh. Sudah malam nih. Mana anak dua itu lagi pergi lagi? Beneran, aku lihat bayangan. Alena, gak ada ah. Hehehe, ya. Mungkin aku salah lihat. Tutupku menenangkan Dela. Tapi mungkinkah aku salah lihat? Saat itu aku tidak tahu. Lalu kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan menikmati malam yang semakin larut. Alena, masuk saja yuk. Nonton TV saja sambil nunggu anak dua itu pulang. Tiba-tiba Dela melontarkan ide. Ya sudah, ayo masuk. Anginnya juga mulai kenceng ini. Aku setuju. Lalu kami masuk menuju ruang tengah lantai 1. Di dalam, kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah. Lampu terang benderang. Kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat. Lampu terang benderang kami biarkan semuanya menyala. Udara di dalam lebih hangat mungkin karena agak tertutup. Angin malam sedikit terhambat untuk masuk. Sampai akhirnya, tidak terasa sudah setengah jam kami menonton TV. Kebetulan waktu itu acaranya cukup membuatku tertarik. Sampai-sampai pikiranku teralihkan dari gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Dela. Iya, bukannya tidak sadar itu, tapi aku memperhatikan kalau Dela kelihatan sedikit resah, seperti ada yang mengusik pikirannya. Tapi aku terus memaksa diri untuk tidak peduli, coba untuk fokus menonton TV. Dela beberapa kali melihat tangga lalu memperhatikan ke atas, ke lantai 2. Hingga akhirnya Dela tidak tahan lagi, dia bicara juga. Kamu dengar tidak? Bisik Dela pelan sambil menatapku. Dengar apaan? Jawabku. Kecilin TV-nya, coba bentar, kata Dela lagi. Aku turuti kemauannya lalu mengecilkan volume suara TV. Kemudian hening, sangat sepi. Tidak ada suara apa-apa Dela. Sudah lagi seru nih acaranya. Begitu aku bilang. Ketika sudah mengecilkan volume TV tapi tetap tidak mendengar suara apa-apa. Tadi ada suara, aku dengar. Sekarang hilang, jawab Dela. Wajah Dela masih terlihat penasaran. Dia kelihatan masih yakin kalau tadi sempat mendengar suara dari lantai 2. Tapi tidak jelas itu suara apa. Aku coba untuk berpura-pura mengabaikan sikapnya lagi. Sampai akhirnya, dia ikut larut juga menyaksikan acara TV yang aku tonton. Syukurlah, aku bukannya tidak mendengar apa yang mungkin Dela tadi maksudkan. Aku mendengar juga. Terdengar ada langkah kaki di lantai atas. Langkah-langkah kecil seperti sedang berlarian bolak-balik dari belakang sampai ke teras depan. Aku mendengar semuanya. Tapi berusaha untuk terus mengabaikan sampai akhirnya melihat gelagat Dela. Aku bohong
dengan tujuan agar Dela tidak jadi parno, karena dia penakutnya keterlaluan. Sudah jam 11 lewat. Devin dan Bayu belum balik juga. Entah nyangkut di mana mereka berdua. Lalu kami terus menonton TV sambil berusaha menahan kantuk yang mulai datang. Dela masih kelihatan penasaran. Di balik gelak tawanya masih terlihat kalau dia merasakan ada yang aneh. Sesekali masih saja memperhatikan tangga. Berikutnya, tiba-tiba Dela merebut remote TV lalu mengecilkan suaranya lagi. Lalu, duh, 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 duh. Terdengar suara seperti itu. Aku tidak bisa bohong lagi karena kami mendengarnya sama-sama. Tuh, kan? Kamu dengar tidak? Tanya Dela nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ada yang lari-larian di atas, Alina. Suara Dela mulai gemetar, dia ketakutan. Sudah, biarin saja, nonton TV lagi aja, gedein lagi suaranya coba. Aku merebut lagi remote TV lalu membesarkan volumenya. Ya, benar. Ada suara langkah kaki kecil berlarian di lantai 2, sangat jelas kami mendengarnya. Dela kelihatan ketakutan. Aku juga sama, tapi mau bagaimana lagi? Kami jauh dari mana-mana. Di luar gelap, kendaraan tidak ada. Dela terus saja memperhatikan tangga. Sementara langkah kaki masih kedengaran sesekali walaupun samar tertutup suara TV. Sampai akhirnya kami mendengar suara pagar depan terbuka. Aku lari ke jendela untuk melihatnya, ternyata itu Devin dan Bayu. Akhirnya mereka pulang. Kamis pagi, aku menyiapkan sarapan untuk kami semua. Nasi goreng andalanku jadi sajiannya. Suasana pagi hari yang cukup indah. Sesekali suara mesin perahu terdengar dari arah sungai. Juga banyak penduduk setempat sedang berjalan kaki menuju pantai lewat jalan yang ada persis di depan villa. Ah, makan kamu lama. Ayo buruan ngapa? Biar cepetan jalan ke pantai. Devin mulai menggerutu. Dia ingin cepat-cepat ke pantai. Iya, sabar. Ini bentar lagi beres kok, jawabku. Singkatnya, setelah selesai sarapan, lalu kami berangkat ke pantai untuk menikmati suasana pagi di pinggir laut selatan. Jarak pantai dari villa sekitar 10 menit berjalan kaki, kurang lebih. Dan benar dugaan kami, suasana pagi di pantai sangat indah. Menikmati tenangnya air laut yang nyaris tanpa gelombang, tidak ada angin sama sekali. Terlihat beberapa rombongan nelayan menarik jala panjang dari tengah laut. Kami memperhatikan semuanya. Beneran, suasana pagi hari di pantai memang tidak ada duanya. Aku sangat menyukainya. Tapi sekitar jam 8, ada sesuatu yang mengharuskanku untuk kembali ke villa. Aduh, aku mules nih, pengen pup. Bagaimana ini? Aku sakit perut. Ah, kebiasaan, merusak suasana. Sudah tuh, numpang di warung itu saja. Bayu agak emosi bilang begitu sambil tangannya menunjuk ke arah warung pinggir pantai. Ah, tidak bisa, Bay. Aku harus balik ke villa. Ayo, anterin. Aku memelas. Tidak mau ah. Vin, kamu saja Gi yang antar Alena. Bayu bilang begitu ke Devin. Ya sudah, ayo buruan. Aku juga agak mules sih. Begitu Devin bilang sambil cengar-cengir. Ya sudah, akhirnya aku dan Devin jalan pulang lagi ke villa. Singkat cerita, tidak lama kemudian kami sampai di villa. Aku ke warung dulu ya, beli rokok. Tidak jauh kok warungnya, tuh di sana. Begitu Devin bilang ketika kami sudah berada di depan pagar. Ya sudah, buruan, jangan lama-lama ya. Aku pengen ke pantai lagi, jawabku. Setelah itu
Aku masuk ke dalam villa. Sementara Devin lanjut berjalan ke arah jalan raya menuju toko untuk membeli rokok. Karena sudah tidak tahan lagi, aku langsung lari menuju kamar mandi lantai bawah yang letaknya di belakang. Lega rasanya setelah sudah berada di toilet dan melepas hajat. Sudah selesai, aku masih duduk di atas toilet, melamun sebentar sebelum bersih-bersih. Tapi kemudian lamunanku buyar ketika tiba-tiba mendengar suara langkah-langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya sama persis dengan yang aku dan Dela dengar malam sebelumnya. Suaranya seperti suara langkah anak kecil berlarian. Kali ini di lantai bawah terdengar jelas karena memang dekat di ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki itu, terus menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Benar, sangat jelas kalau sepertinya ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Aku hanya bisa diam, ketakutan. Semakin takut lagi ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Diam, tidak berani bergerak sedikit pun, supaya tidak menghasilkan suara. Aku sangat yakin si pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu. Beberapa saat lamanya situasi seperti itu. Aku merinding, ketakutan, nyaris menangis. Lalu langkah kaki terdengar lagi. Kali ini menjauh dari pintu, menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti pergerakannya. Kemudian langkah kaki berhenti lagi. Kali ini berhenti di ruang tengah, lalu tiba-tiba terdengar keras suara TV. TV yang aku sangat yakin dalam keadaan mati ketika masuk tadi. Tiba-tiba terdengar menyala dengan sendirinya, dengan suara yang benar-benar keras. Aku menangis pelan, ketakutan, tidak berani keluar. Tapi, Alena, kamu nyalakan TV kenceng banget sih. Biar kedengeran sampai kamar mandi maksudnya. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku mendengar suara Devin, kemudian buru-buru keluar kamar mandi. Ayo ke pantai lagi. Aku menarik tangan Devin mengajaknya untuk buru-buru meninggalkan villa. Peristiwa pagi itu sengaja tidak aku ceritakan kepada teman-teman lainnya. Aku tidak mau merusak suasana liburan. Walaupun kejadiannya cukup membuatku berpikir tentang siapakah pemilik langkah kaki itu. Buah mangga, buah pepaya. Ambil saja, jangan malu-malu. Teman-teman subscriber setia, salam sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Hantu di Villa Pangandaran, episode 2. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Teman-teman yang lain begitu menikmati suasana pagi hingga menjelang siang di pantai. Tapi aku masih saja memikirkan kejadian yang baru saja terjadi di villa. Tidak mau merusak suasana, aku bersikeras untuk tidak menceritakannya ke teman-teman. Singkat cerita, Kamis pagi itu kami habiskan dengan menikmati suasana pantai. Setelahnya, kami pulang kembali ke villa. Masih jam 12.
Kami sudah sampai di villa, tapi sementara teman yang lain langsung istirahat, aku malah berkeliling untuk melihat-lihat lingkungan sekitar. Saat itulah aku baru sadar kalau ternyata halaman belakang sangat luas sampai-sampai pagarnya nyaris tidak kelihatan karena jauh dan juga tertutup pepohonan serta rumput ilalang. Beberapa pohon besar berdiri tegak membuat suasana menjadi agak teduh walaupun sinar matahari menyengat terik. Aku terus berjalan, berkeliling, melihat-lihat. Bagian yang masih dekat villa memang kelihatan terawat dan rapi. Tapi berbeda ketika sudah agak menjauh mendekati pagar, rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi di dedaunan kering berserakan. Pak Ilham, ngerawat bersihin cuma yang dekat-dekat villa saja nih, begitu gumamku sendirian. Langkahku berhenti ketika hanya tinggal beberapa meter saja dari pagar tembok yang harusnya berwarna putih tapi sudah kusam terlihat. Pagar ini tidak tinggi, hanya setinggi dada orang dewasa, jadi aku masih bisa melihat pemandangan yang ada di baliknya. Lanjut melihat-lihat sekitar. Semilir angin berhembus hangat menerbangkan dedaunan jadi terangkat. Sesekali aku menyeka butir keringat yang jatuh bergulir di wajah. Suasananya sangat sepi. Tidak terdengar suara selain suara ranting daun pohon tertiup angin. Benar-benar sepi. Sangat suka situasi seperti ini. Tidak ada kebisingan. Tidak ada hiruk-pikuk memekakkan telinga. Aku senang. Sungguh suasana yang menenangkan. Sambil kaki menendang-nendang dedaunan kering, aku melangkah pelan menyusuri pagar tembok belakang dari sisi kanan ke sisi kiri. Loh, kok ada rumah? Langkahku terhenti ketika melihat ada satu bangunan di luar pagar di sebelah kiri belakang. Jaraknya tidak terlalu jauh, kira-kira hanya sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan berbentuk rumah biasa, tidak bertingkat. Ukurannya tidak besar tapi tidak bisa dibilang kecil. Atapnya terbuat dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap. Dinding depannya putih kusam. Aku dapat melihat jelas semuanya. Karena rumah ini tidak berpagar, hanya rumput ilalang berdiri agak tinggi yang sedikit menghalangi pandangan. Sama juga, rumah ini berdiri sendirian, tidak ada bangunan lain di kanan kirinya. Yang agak aneh, kalau diperhatikan, ternyata tidak ada akses jalan menuju rumah itu, sama sekali tidak ada, meskipun hanya jalan setapak. Sekelilingnya hanya rumput liar semak belukar setinggi pinggang, seperti yang aku bilang tadi. Melihat semuanya, aku mengambil kesimpulan kalau rumah itu sepertinya rumah kosong, tidak berpenghuni. Pada bagian depan ada pintu dan 2 jendela. Satu jendela sepertinya jendela kamar. Jendela yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Jendela yang besar ini berbentuk kusen kayu dengan permukaan kaca. Beberapa kacanya ada yang pecah. Serem sekali itu rumah kosong, pikirku dalam hati setelah melihat semuanya. Kemudian berniat untuk melangkah pergi dari situ. Tapi ketika hendak melangkahkan kaki, aku melihat sesuatu. Kelihatan ada seseorang berada di dalam rumah itu. Ada orang di dalam rumah. Bukannya itu rumah kosong. Ya, makanya aku jadi tertarik untuk memperhatikan alih-alih pergi meninggalkan. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi aku bisa melihat ada anak kecil sedang berdiri di balik jendela kaca. Berdiri diam, dengan wajah yang tidak kelihatan jelas. Yang pasti, itu anak perempuan.
Berpakaian terusan warna gelap, rambutnya tergerai panjang. Dia terus saja berdiri, sepertinya berdiri menatapku. Kami saling bertatapan walaupun sinar mentari siang memantul dari jendela kaca. Itu siapa? Anak siapa? Ngapain dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak pertanyaan di dalam kepala. Beberapa saat lamanya kami berposisi seperti itu hingga akhirnya aku mendengar teriakan memanggil dari belakang. "Neng, hati-hati, suka ada ular di belakang situ." Ternyata Pak Ilham. Dia ternyata sudah berdiri di belakang villa, entah sejak kapan dia sudah berada di situ. Iya Pak," jawabku sambil tersenyum kepadanya. Beberapa detik lamanya, aku mengalihkan pandangan dari sosok anak kecil tadi hanya beberapa detik. Tapi setelah aku kembali memandang ke rumah kosong itu lagi, ternyata anak perempuan itu sudah menghilang. Tidak kelihatan lagi. "Pak, itu yang ada di belakang rumah siapa ya? Punya pemilik villa ini juga?" tanyaku kepada Pak Ilham ketika aku sudah bersamanya. "Bukan Neng, itu mah beda pemilik, punya orang Bandung juga, tapi sudah lama tidak diurus, tidak tahu kenapa," jawab Pak Ilham. "Jadi itu rumah beneran kosong Pak? Tidak ada yang tinggal di situ?" "Ya tidak ada lah Neng, rumahnya sudah tidak keurus seperti itu." Aku tidak melanjutkan bertanya. Tidak berani. Takut ada pernyataan Pak Ilham yang nantinya bisa jadi akan membuatku ketakutan. Lebih baik diam dan tidak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa, sementara Pak Ilham menyiapkan ikan bakar sebagai menu makan siang kami. "Al, ke depan yuk, sebentar, anterin aku beli rokok." Sore itu, ketika kami sedang kumpul di ruang tengah, tiba-tiba Devin mengajakku keluar. "Bawa mobil tidak?" tanyaku. "Jalan saja, ke warung depan saja kok," jawab Devin. Ya sudah, lalu kami berdua berjalan kaki menuju toko di depan. Bayu dan Dela tetap di villa. Toko kecil yang kami tuju jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Agak jauh memang. Jarak ini memberikan kami waktu untuk berbincang panjang lebar. Berbincang panjang lebar? Iya, ternyata Devin mengajak pergi ada tujuannya. Dia ingin mengutarakan sesuatu. "Aku pengen ngomong sama kamu," begitu Devin bilang, membuka percakapan. "Apaan sih Dev? Tumben-tumbenan." "Aku tidak mau ngomong di depan Bayu sama Dela. Sama kamu saja dulu." "Ada apaan memangnya?" Aku semakin penasaran. "Kamu merasa ada yang aneh tidak sama villa itu? Jawab yang jujur ya." Aku agak kaget mendengar pertanyaan Devin. Kami sampai berhenti melangkah sebentar karenanya. "Kamu kenapa nanya seperti itu?" Aku bertanya balik. "Dari kemarin kita datang, feelingku sudah tidak enak sama villa ini." "Tidak enak? Tidak enak bagaimana?" "Tidak enak saja, agak seram begitu perasaan." Sesampainya di toko, kami lalu duduk di warung kopi yang ada di sebelahnya, lanjut berbincang di situ. "Nah, semalam kayaknya aku melihat hantu deh Al," begitu Devin bilang to the point. "Hantu? Hantu apaan? Di mana?" tanya aku. Lalu Devin bercerita panjang lebar. Devin bilang, sepulangnya dia dari luar untuk membeli minuman bersama Bayu, dia melihat sesuatu. Kebetulan, kemarin malam, Devin yang duduk di belakang kemudi. Sesampainya mereka di depan villa, Bayu turun untuk membuka pagar supaya mobil bisa masuk. Nah, pada saat itulah Devin melihat sesuatu di teras atas. Dia melihat ada perempuan sedang berdiri sendirian. Awalnya
Devin pikir itu aku atau Dela, karena ketika mereka pergi aku dan Dela memang sedang di teras atas. Tapi setelah lampu mobil sudah benar-benar menyorot ke depan rumah, akhirnya dia yakin kalau yang sedang berdiri itu bukan aku atau Dela. Pas aku tegesin lagi, ternyata itu bukan kalian, karena penampakannya seperti anak kecil, masih SD begitu, perempuan, rambutnya panjang. Dia berdiri saja, diam di teras atas. Serem Al. Tidak mungkin itu orang. Pasti setan. Merinding lagi aku. Begitu cerita Devin. Mendengar itu, akhirnya aku ceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin dan tadi pagi. Tentang suara langkah kaki di lantai atas dan depan toilet, serta penampakan anak kecil di rumah kosong yang ada di belakang villa. Nah, klop kan? Ternyata kamu juga ngerasain. Aduh, bagaimana ini Al? Mana sudah dibayar sampai hari Minggu? Asli, aku takut. Ya sudahlah, tidak usah dipikirin. Kita senang-senang saja, cuekin. Semoga tidak muncul lagi. Begitu jawabku pura-pura tegar. Kenapa Devin memutuskan hanya menceritakan semuanya kepadaku? Karena Bayu dan Dela sangat penakut, parnoan. Kalau sampai mereka tahu tentang kejadian ini, dijamin langsung minta pergi meninggalkan villa dengan segera. Malam menjelang, malam Jumat, sekitar jam 9 kami baru saja sampai di villa. Sejak jam 6:30 menghabiskan waktu di pinggir pantai. Sengaja mengunjungi pantai untuk merasakan suasananya pada malam hari. Tapi sesampainya di depan pagar villa, kami semua sempat berdiri diam, tidak langsung melangkah masuk karena ada yang aneh. Kami melihat villa dalam keadaan gelap gulita. Sama sekali lampu tidak ada yang menyala. Kenapa gelap ya? Kan tadi lampu sudah kita nyalakan semua, ucapku membuka percakapan. Iya, aku yakin kok tadi terang, lampu nyala semua, kata Bayu menimpali. Mati lampu mungkin? Tanya Dela pelan. Enggak ah, sepanjang jalan ke sini tadi rumah-rumah lain menyala semua lampunya. Masa kita saja yang mati lampu? Devin akhirnya bicara. Iya, bukan mati lampu deh, itu TV di dalam nyala, ucapku kemudian. TV nyala, iya. Ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tirainya tertutup pun kami dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Kok bisa? Semua lampu mati, tapi TV menyala sendirian. Sebentaran, aku dan Devin saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, gelagat keanehan. Ya sudahlah, masuk saja yuk, mungkin ada terminal yang ngejepret. Begitu Devin bilang, coba menenangkan. Kami akhirnya masuk. Benar, setelah sudah berada di dalam, cahaya terang yang kelihatan dari luar tadi ternyata memang dari layar TV. Dan benar juga, semua lampu di dalam keadaan mati. Setelahnya, kami berempat langsung menyalakan semua lampu membuat seisi villa jadi terang kembali. Lalu beraktivitas normal, seperti biasanya. Coba tidak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, khususnya aku dan Devin. Kemudian, malam semakin larut. Kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV. Semilir angin terasa lebih kencang dari hari sebelumnya. Semilir dinginnya masuk ke dalam melalui lubang-lubang ventilasi. Malam ini anginnya kencang ya, dingin pula, ucap Dela. Iya nih, dingin, aku menimpali. Guys, malam ini kita tidur sekamar saja ya, biar bisa ngobrol sambil menunggu ngantuk. Begitu, Devin melempar ide.
Aku sepertinya mengerti maksudnya. Devin kelihatan mulai ketakutan. Raut wajahnya beberapa kali memandangku dengan tatapan aneh, seperti memberi kode. Benar, aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir kalau tidur berempat dalam satu kamar mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak bisa dipungkiri. Setelah kejadian lampu mati semua, tapi TV menyala tadi, perasaanku jadi semakin tidak enak, semakin menyadari kalau ada yang aneh dari tempat ini. Syukurlah, Bayu dan Dela setuju dengan ide Devin. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidur berempat. Tidur di kamar atas yang dekat teras. Sekitar jam 11, kami semua masuk kamar. Seluruh lampu kami biarkan menyala. Di dalam kamar, sebentar kami masih berbincang, tapi kemudian satu persatu akhirnya tidur. Kami semua terlelap. Awalnya, tidak tahu saat itu jam berapa, tapi tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku mengambil ponsel yang tergeletak di samping bantal, lalu melihat ke layarnya. Ternyata masih jam 1. Kira-kira baru 2 jam kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat kalau Bayu dan Devin masih di posisinya masing-masing tidur di lantai. Sementara aku dan Dela di atas tempat tidur. Tapi tunggu, ternyata Dela tidak ada di sebelahku. Dia tidak ada di tempat tidur. Kemana Dela? Mungkin dia ke kamar mandi. Begitu pikirku dalam hati. Karena melihat pintu kamar agak terbuka sedikit, mungkin itu pertanda kalau Dela memang sedang ke kamar mandi. Dari celah pintu itu, aku dapat melihat lampu ruang tengah dalam keadaan mati, jadinya temaram. Sedikit perang batin. Logikaku mengatakan, tidak mungkin Dela keluar kamar sendirian. Kalau harus ke kamar mandi, dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Tidak akan mungkin berani sendirian. Lalu, kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Tapi aku terus memaksa diri untuk berpikir positif. Coba menyingkirkan pikiran-pikiran jelek dan seram yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam, menunggu Dela kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu. Belum juga ada tanda-tanda Dela datang. Mulai semakin ketakutan bercampur panik. Menit berikutnya, aku berniat untuk membangunkan Devin dan Bayu agar kami dapat mencari tahu keberadaan Dela bersama-sama. Tapi, belum aku membangunkan mereka, tiba-tiba perhatianku teralihkan. Aku melihat kalau ada yang sedang berdiri di luar, berdiri di depan pintu. Delakah itu? Bukan, itu bukan Dela. Ada anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan mengenakan baju berwarna gelap. Rambutnya panjang tergerai ke belakang. Aku terpaku melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Beberapa saat lamanya aku seperti terhipnotis. Kami berpandangan. Sampai kemudian, tiba-tiba dia tersenyum, tertawa, lalu lari ke arah kiri menuju tangga. Aku seperti tersentak, lalu tersadar, kemudian merinding ketakutan. Lemas tubuhku kemudian. Beberapa detik kemudian jantungku kembali seperti berhenti karena tiba-tiba anak perempuan itu muncul lagi.
Kali ini, dia berlari ke teras depan, berlari sambil tertawa riang. Aku semakin ketakutan. Hanya berselang beberapa detik, anak itu lalu kelihatan lagi, balik lagi berlari menuju tangga. Aku melihat semua itu masih dari celah pintu kamar yang terbuka. Cekam belum berhenti di saat itu, masih berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu kelihatan sekelibat lari ke arah tangga, tiba-tiba aku melihat Della. Dia berjalan cepat dari arah teras menuju tangga juga. Dari gesturnya dia seperti mengejar anak perempuan tadi. Della terdengar sambil tertawa pelan. "Della!" Refleks aku memanggilnya. Tapi Della cuek. Dia terus saja berlari kecil menuju ke tangga. Aku yang penasaran kemudian berdiri lalu menuju pintu, belum berani langsung keluar kamar. Dari pintu, aku melongokkan kepala melihat ke arah tangga. Aku melihat Della sedang berdiri diam persis di depan tangga. Dia tidak bergerak sama sekali, menghadap ke tangga bawah membelakangiku. "Della!" Sekali lagi aku memanggilnya. Tapi sekali lagi dia tidak memberikan respon. Akhirnya, perlahan aku memberanikan diri untuk melangkahkan kaki untuk mendekat ke tangga tempat di mana Della berada. Sangat pelan aku melangkah. Rasa takut dan penasaran campur aduk menjadi satu. Sampai kemudian, akhirnya aku hanya tinggal satu langkah lagi untuk berada persis di samping Della. Tapi pada posisi ini aku berhenti, diam, tidak bergerak. Pandanganku tertuju ke tempat yang sepertinya Della juga sedang memandang ke sana, ke ujung tangga bagian bawah. Nafasku sesak, lalu merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung lalu menjalar ke seluruh tubuh. Aku melihat sesuatu yang menyeramkan di ujung bawah tangga. Ada perempuan yang sedang berdiri. Perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai menunjukkan mimik seram. Sosok perempuan itu tidak sendirian. Tangan kirinya menggandeng anak perempuan yang berdiri diam juga. Tapi tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan. Beberapa belas detik lamanya, kami terus berposisi seperti itu. Hingga akhirnya entah dapat kekuatan dari mana aku meraih tangan Della lalu menariknya mundur. Della seperti dalam keadaan tidak sadar. Namun matanya terbuka lebar, wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar. Setelah sudah berada di dalam kamar, aku menutup pintu. "Bayu, Devin, bangun!" Dengan suara pelan, aku membangunkan dua teman laki-lakiku sambil mengguncang-guncang tubuh mereka. Della kenapa Al?" Tanya Bayu ketika sudah bangun dari tidurnya. Dia aneh melihat Della berdiri di pojok kamar. Sementara Devin, dia langsung berdiri lalu mencari kunci mobil. Dia seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian Della menangis pelan. Tapi masih saja belum berbicara sepatah kata pun, juga hanya menangis. "Kita cabut, kita pergi dari villa ini," kata Devin. Aku setuju. Bayu juga begitu. Tanpa banyak tanya dia langsung berdiri dan siap-siap keluar kamar. "Kamu duluan, Dev. Hati-hati di tangga. Tadi ada di situ," bisikku ke Devin. "Kamu sama Bayu bawa Della ya," kata Devin lagi. Aku dan Bayu mengangguk pelan. Kemudian kami keluar kamar. Devin berjalan paling depan. Aku dan Bayu mengikuti di belakangnya sambil memeluk Della yang masih saja terus menangis. Sampai juga kami di tempat di mana tadi aku sebelumnya melihat sosok menyeramkan bersama anak kecil, tangga ke bawah.
Syukurlah, dua sosok itu sudah menghilang, tidak ada di tempatnya lagi. Buru-buru kami melangkah, menuruni tangga lalu berjalan cepat ke pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Devin duduk di belakang kemudi, lalu perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang menoleh lagi ke arah villa. Saat itu, aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka sedang berdiri di atas teras, bergandengan tangan, menatap kami yang berjalan terus menjauh pergi. Setelah sudah cukup jauh, barulah Della seperti tersadar. Ini kok kita ada di mobil? Mau kemana? Ada apa? Tanya Della. Dia terlihat tidak tahu sama sekali tentang peristiwa seram yang baru saja terjadi. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Di Sudut Kecil Ujung Kulon. Akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Buat kalian yang sudah penasaran, buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Kisah yang akan aku ceritakan ini terjadi di kisaran tahun 2005. Aku mengalaminya bersama Rai. Kejadian yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya, karena setelahnya aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Sekitar tahun 2005, kalau tidak salah masa liburan di tahun-tahun awal kuliah, waktu aku berniat untuk mudik ke Cilegon dan akan mampir ke Bogor untuk menjemput Rai yang kebetulan libur kuliah juga sekalian mudik bareng. Singkat kata, kami akhirnya sudah di dalam kendaraan menuju pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi. Rai bertugas sebagai DJ musik dan navigator. Tentu saja, tidak ketinggalan ocehannya terus-menerus menemani selama perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 10 pagi. Ketika tiba-tiba Rai menyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. "Ri, ada pantai yang aku dengar. Bagus, namanya Pantai Radecet. Kita ke sana yuk. Dengar-dengar, katanya bagus kayak Kute." "Di mana itu Rancecet, Rai?" "Daerah ujung kulon, Bri. Ya, jalan santai 6 jam lah dari sini. Tidak usah lama-lama. Kalau sudah gelap kita pulang." Begitu kata Rai. Dari kecil kami memang selalu begitu. Senang berpetualang, mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan dilakukan. Lebih banyak dadakan seperti kisah yang aku ceritakan kali ini. Jadi, Rai mengajakku untuk mengunjungi tempat wisata, pantai, yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, Banten bagian selatan. Aku sendiri waktu itu baru mendengar ada pantai yang namanya Rancecet. Lalu tiba-tiba Rai mengajak untuk datang mengunjungi dan akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Toh kami tidak ada yang dikejar juga dan rumah sudah dekat. Setelah sepakat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Rancecet.
Aku lalu mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang. Akan memakan waktu kira-kira 6 jam perjalanan dari kota Serang. Waktu itu, road trip menyusuri jalan-jalan di Banten itu nyaris sama situasinya dengan daerah lainnya. Di beberapa bagian, kondisi jalan tidak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Bedanya dengan daerah lain, hanya sedikit dari banyak wilayah Banten yang menjadi daerah tujuan wisata favorit. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal. Selebihnya hanya tempat bagus yang masih jarang orang yang tahu. Aku dan Rai hanya mengandalkan insting dan tanya penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Rancecet, dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka, ke Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Rancecet. Itulah kira-kira kota-kota yang harus dilalui. Waktu itu hari Kamis, bukan hari libur kerja. Jadi perjalanan agak lowong, target kami paling jam 4 sore sudah sampai ke tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya ditemui sesekali, kecuali kalau sedang melintas di salah satu kota. Suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi semakin sepi. Ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung, sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah. Setelah lewat Tanjung Lesung, lalu kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat, kanan kiri jalan lebih banyak hutan, diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Hutan, kami lebih banyak melintasi hutan yang sangat rindang, karena di situ sudah semakin dekat ke dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi, begitulah. Ujung Kulon ini menurutku salah satu tempat yang sangat menyeramkan kalau berniat untuk mencari hal-hal gaib dan perhantuan. Aku pernah bermalam di dalam hutan Ujung Kulon bersama beberapa teman. Saat itu, kami banyak mengalami kejadian yang amat sangat di luar nalar dan tidak masuk akal, tapi benar terjadi. Ngeri. Nanti, kapan-kapan, aku akan bercerita, tapi bukan hari ini. Tapi kalau mengesampingkan hal-hal yang seram tadi, Ujung Kulon ini termasuk tempat yang sangat indah. Hutannya masih amat sangat belantara. Pada beberapa wilayah sinar matahari tidak bisa menembus masuk karena tertutup oleh rindangnya pepohonan. Di dalam hutan, aku pernah melihat pohon yang sangat besar. Batangnya berdiameter sekitar 3-4 meter, besar sekali. Di ujung kulon inilah tempat tinggal dari hewan yang sangat langka, badak cula 1. Hewan yang sangat lucu dan menggemaskan. Info terakhir yang aku dapat, badak ini jumlahnya hanya tinggal 42 ekor saja. Semoga tidak punah. Begitulah, Ujung Kulon memang banyak menawarkan keindahan alam, sangat layak untuk jadi tempat tujuan berwisata. Perjalanan antara Tanjung Lesung, Cibaliung, keadaan dan situasinya sangat seru. Keluar masuk hutan belantara. Walaupun waktu itu masih siang tetapi sudah agak cenderung gelap, karena jalanan lebih banyak tertutup pepohonan yang rindang. Siang begini saja, seram ya Bri. Bagaimana malam nanti? Coba, begitu kata Rai. Makanya nanti kita tidak usah lama-lama. Seram juga lewat daerah ini malam-malam. Aku menjawab dengan kalimat yang berisi kegusaran. Akhirnya, sekitar jam 3 sore, kami sampai di Cibaliung, kota kecil yang benar-benar kecil.
Hanya ada beberapa toko di sisi jalan, tetapi rumah penduduk sudah cukup banyak terlihat. Di Cibaliung, kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai di Rancaicek. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Nah, di wilayah setelah Cibaliung ini, jalanannya walaupun sudah beraspal tetapi cukup sempit, hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat pantai adalah kami mulai sering melewati sungai, besar maupun kecil. Sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyaknya tanaman yang banyak hidup di tempat air yang berair payo. Aku lupa nama tanamannya apa. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh, karena wilayah ini memang jauh dari kota besar, dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut ujung kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil, membentuk tanda panah ke kiri bertuliskan Pantai Rancaicek, menjadi patokan kami untuk memasuki wilayah yang sepertinya pantai. Pintu gerbang hanya portal bambu yang menganga terbuka. Tidak ada orang yang menjaga. Kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belum terlihat. Lalu kami memasukinya. Sepi. Sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Mungkin. Mulai banyak terlihat pohon kelapa yang berjajar rapi. Rumput kering dan ilalang masih terlihat memenuhi pemandangan. Belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga akhirnya, beberapa menit kemudian rumput ilalang tiba-tiba berganti pasir laut yang terhampar luas. Tidak jauh dari situ, kami sudah melihat lautan lepas. Sampai juga di tujuan. Turun dari kendaraan, kami melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang ke kiri dan kanan hanya terlihat garis pertemuan antara air laut dan pasir putih. Panjang sekali. Waktu itu, cuacanya tidak terlalu cerah. Langit agak mendung dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya tidak bersahabat menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Oh iya, wilayah ini termasuk wilayah pantai laut selatan Pulau Jawa, yang katanya termasuk wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Memang iya, hawa mistisnya cukup terasa, agak-agak seram juga. Masih jam 5 sore. Tapi sudah benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku dan Rai duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang bagus dan indah, tapi mungkin karena aksesnya masih kurang bagus dan jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Tapi mungkin kalau Sabtu Minggu rame, Bri. Begitu kata Rai menanggapi omonganku. Ya mungkin saja. Semoga saja begitu. Biasanya juga kalau di daerah pantai sering ada warung-warung kecil di pinggirnya menjajakan makanan atau jajanan untuk ditawarkan kepada pengunjung. Nah, di sini tidak ada. Kosong saja. Tidak ada warung atau orang jualan. Aneh. Suasana yang mulai semakin tidak enak. Mendekati jam 6 kami memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter di sebelah kanan jalan. Kok tadi kita tidak lihat bangunan ini ya, Rai? Entah
tidak memperhatikan atau bagaimana. Kami memang tidak melihat ada bangunan ini ketika datang tadi. Ya mungkin saja karena terlalu excited melihat ke arah pantai. Kemudian kami berjalan mendekati bangunan itu karena penasaran. Bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi, semi permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah hotel. Hotel yang tidak terawat. Lantainya dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran. Tidak jauh dari tempat kami berdiri ada meja panjang yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini. Sepi dan kosong. Bangunan berbentuk segi empat yang besar. Kami menebak kalau kamar-kamar tamu berada di bagian belakang. Sepinya bangunan hotel membuat kami juga menjadi lebih banyak diam tanpa suara, terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami aneh. Apakah hotel ini masih beroperasi? Apakah ada karyawan di dalamnya? Banyak pertanyaan dalam benak. Lebih aneh lagi, walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau banyak yang berlalu lalang. Tanpa suara, suasananya menggambarkan keramaian. Tanpa wujud, situasinya seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap. Hotel tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Ada resonansi yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Bri, ada orang di dalam," suara Rai memecah kesunyian. Ketika aku melihatnya, Rai sedang memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi. Karena penasaran, aku jadi ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Benar, kata Rai. Ada orang yang sedang berdiri dalam gelap dalam ruangan di balik pintu kaca. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah seorang laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam, memperhatikan dari dalam. Sesaat kami terpaku, seperti terhipnotis tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan. Kemudian menghilang dalam gelap. "Ayo Rai, cabut dari sini." Aku mengajak Rai pergi setelah sadar kalau ada yang tidak beres dengan bangunan ini. Hotel yang aneh. Kemudian kami meninggalkan Pantai Rancecet. Kelaparan. Sepanjang jalan pulang kami mencari tempat makan untuk mengisi perut, tapi tidak ada hasil. Kota terdekat jaraknya sekitar 2 jam lagi. Masih cukup jauh. Sementara beberapa saat lagi waktu maghrib tiba. Tidak lama kemudian, kami melihat ada masjid kecil di pinggir jalan. Lalu kami berhenti untuk sholat dan beristirahat sebentar. Setelah selesai, kami lanjut perjalanan. Waktu itu masih sekitar jam 7. Tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui sudah sangat sepi, sangat jarang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hanya sesekali sepeda motor yang terlihat melintas. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Ini juga yang membuat terdengar suara hutan yang sedang kami susuri jalan di tengah-tengahnya. Benar-benar hutan lindung. Jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada lagi. Awalnya, banyak bahan perbincangan menarik. Kami masih ngobrol seru dalam kendaraan, tapi semuanya
Agak berubah ketika sampai nyaris jam 10 malam kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama nyaris 3 jam kami berjalan di dalam hutan belantara, seperti tidak ada jalan keluar. "Awas, Bri!" Aku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya, aku pikir itu batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi ternyata bukan. Benda sebesar pohon kelapa itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih seksama, benda itu bersisik. Ternyata itu ular yang ukurannya besar. Ular yang sedang menyeberang jalan. Benar-benar ular yang sangat besar. Ular paling besar yang pernah kami lihat selama hidup. Kami tetap diam, menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar sudah pergi. "Sudah jam 10, Bri. Kamu yakin kita tidak nyasar nih?" "Lah, dari tadi kan tidak ada jalan bercabang, Rai. Kita akan ikutin jalan satu-satunya ini. Nyasarnya di sebelah mana coba?" Perbincangan itu terjadi juga. Pertanyaan yang sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing sejak jam 9 tadi. Ketika sudah 2 jam lebih, seperti hanya berjalan di dalam hutan tanpa menemukan keramaian. Aku tidak begitu ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Hanya ada satu jalan yang kami lewati. Sepertinya begitu. Hingga akhirnya, sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan, di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Bagaimana ini? Terdampar di tengah-tengah hutan belantara yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua, kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Ternyata, sama sekali tidak ada tanda-tanda rumah penduduk, hanya gelap gulita hutan belantara. Diiringi oleh suara binatang malam yang saling bersahutan, semakin mencekam suasananya. Cukup lama berdiri di luar sambil terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Sampai suatu ketika, dari kejauhan kami melihat ada cahaya kecil yang bergerak-gerak. Ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu seperti bergerak menjauh. "Kamu tunggu di sini ya. Aku mau mengejar orang yang bawa obor itu sebelum jauh dan menghilang. Pasti mereka mau menolong." Rai bilang begitu. Sebelum berlari cepat meninggalkan aku yang masih diam memperhatikan gerakan api obor. "Sialan, kenapa malah aku yang ditinggal sendirian di sini?" Begitu ucapku dalam hati. Terlambat, karena Rai sudah keburu menghilang dalam gelapnya hutan. Tapi pandanganku terus memperhatikan cahaya api obor itu yang memang seperti bergerak menjauh. Sementara Rai sudah menghilang sama sekali di dalam gelap. Tidak terlihat lagi pergerakannya. Sampai akhirnya, cahaya itu juga menghilang dari pandangan, hilang sama sekali. Seperti tertelan di dalam gelap. Setelahnya, aku menunggu Rai untuk kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda untuk Rai kalau aku masih di tempat yang sama. Namun ternyata setelah sudah sekitar 30 menit lamanya Rai tidak muncul juga. Pada saat itulah perasaanku semakin tidak enak. Rasa takut dan cemas semakin bertambah.
Nyaris tengah malam buta di hutan belantara. Aku sendirian. Hutan belantara ini seperti memandang dengan aneh, memperhatikanku dengan caranya. Ada beberapa bagian yang seperti mentertawai. Ada juga yang seperti sedang memperhatikan dengan senyum jahatnya, seperti mengajak berinteraksi. Halusinasi? Mungkin juga, karena aku semakin tercekam ketakutan, selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakang. Sampai akhirnya ketakutan menjadi semakin menjadi-jadi. Ketika beberapa belas meter di depan, aku melihat ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat ada seperti sepasang mata yang berwarna merah menyala, bergerak, mendekat sendirian, terus bergerak. Sementara objek lain di sekitarnya diam mematung. Makhluk apa itu? Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seekor anjing yang sedang berjalan dengan 4 kaki. Atau mungkin harimau. Saat itu aku belum tahu. Yang pasti aku sedang berada di tengah hutan belantara, sendirian dan ketakutan. Secepat kilat, aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Ketika sepasang mata merah menyala itu terus saja semakin mendekat. Semakin jelas juga terlihat kalau sang pemilik mata adalah hewan sejenis anjing dengan ukuran yang cukup besar. Ketakutan, tapi karena penasaran, aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Benar, setelah sudah cukup dekat, barulah terlihat kalau mata merah itu berbentuk seperti anjing dengan ukuran yang besar, tingginya lebih dari 1 meter. Sangat mengerikan melihatnya ketika binatang itu terus mendekati mobil. Sampai akhirnya dia tepat berada di pintu samping, sementara aku masih terus mengintipnya dari dalam. Ketakutan. Kemudian, dia berhenti tepat di samping mobil. Posisi kami hanya terhalang pintu. Pada saat itulah, jantung seperti berhenti, tidak bisa bernafas, hanya bisa melongo ketakutan ketika akhirnya aku dapat melihat cukup jelas bentuk dari binatang itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinan kalau makhluk itu adalah hewan menjadi berantakan ketika aku akhirnya dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya memiliki wajah seperti manusia. Aku dapat melihat dengan jelas karena akhirnya kami saling bertatapan hanya terhalang kaca mobil. Wajahnya tidak hitam seperti tubuhnya, tetapi berwarna layaknya wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah, makhluk ini memiliki mata yang merah menyala. Aku sama sekali tidak bisa bernafas. Ketakutan, keringat dingin mengucur deras. Semakin menuju pingsan ketika secara perlahan dia mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu sebelumnya bukan berjalan dengan 4 kaki tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri memperhatikanku yang ketakutan di dalam mobil. Sosok yang sangat mengerikan. Lalu perlahan, tangan kanannya mendekat ke kaca mobil, dia mengetuk kaca dengan kukunya. Aku semakin ketakutan, diambang pingsan. Hingga akhirnya dia seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Sepertinya pingsan. Beri, bangun Beri. Suara Rai membangunkanku yang masih berada di dalam mobil. Dia berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku tidak mengenalnya.
Ternyata hari sudah pagi, sudah tidak gelap lagi. Melirik jam tangan, sudah jam 7 pagi. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Rai. Kami baik-baik saja. Lalu, Rai kemana saja semalaman itu? Apa yang dia alami? Kok malah kembali laginya pagi hari? Di cerita selanjutnya, semua akan aku ceritakan. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Di Sudut Kecil Ujung Kulon Part 2. Buat kalian yang sudah tidak sabar, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Kamu tunggu di sini ya, aku mau kejar mereka sebelum menghilang. Itu yang Rai bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh. Rai terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Rai untuk terus mengejar, terus berlari. Sementara itu, aku sudah jauh berada di belakangnya. Rai sudah tidak melihatku lagi, tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Rai menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian, dia berhenti. Kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata Rai melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan, turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak, masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benak. Apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempatku menunggunya? Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang, walaupun tampak sempit, ada hiruk pikuk dalam sunyi. Aneh. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Rai berdiri, tapi sepertinya mereka berhenti, tidak bergerak lagi, seperti menunggu Rai untuk mendatangi. Ah, baguslah, kalau mereka berhenti, berarti melihatku mengejarnya. Begitu gumam Rai dalam hati. Kemudian dia mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak, melangkah dengan sedikit keraguan memasuki hutan belantara yang gelap pekat. Gesekan kaki ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan, tidak ada. Keringat mengucur, membasahi tubuh, hela nafas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Rai ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Rai berteriak coba memanggil. Namun tidak ada jawaban, malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Rai seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya nafas tersengal-sengal kelelahan dan dia pun berhenti. Menunduk, memegang lutut, Rai coba untuk mengatur nafasnya. Sialan, orang-orang itu kenapa susah sekali dikejar? Tapi
sekali lagi. Obor-obor itu berhenti bergerak ketika Rai berhenti. Aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Rai mulai menyadari ini, lalu terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Pikirannya berkecamuk, bingung, bercampur khawatir ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata ketika melihat ke belakang, Rai tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dia lalui. Hanya ada pepohonan hutan belantara. Tidak ada lagi jalan setapak. Apalagi jalan aspal tempatku menunggunya tidak kelihatan lagi. Lemas karena sadar kalau sudah tersesat. Tidak tahu sedang berada di mana. Tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan seperti menunggu. Setelah sedikit terkumpul tenaga, Rai berdiri dari duduknya lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu!" Setengah berteriak, Rai mencoba memanggil. Namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Rai berjalan semakin mendekat. Melihat itu semua, Rai mulai sedikit lega. Ya, dua obor itu tetap diam di tempatnya. Sampai akhirnya, jarak Rai dengan mereka sudah cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Rai dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya yang lebih mirip ikatan berbahan hitam. Sedangkan yang satu lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam, bercelana pendek longgar, rambut agak gondrong tidak beraturan, dan berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar, tidak menggunakan alas kaki. "Maaf Pak, saya dari tadi mengejar Bapak berdua mau minta tolong." Kalimat pembuka keluar dari mulut Rai dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan. Sampai akhirnya mereka tersenyum. "Maaf, kami tidak melihat. Memang Mas dari mana, mau kemana?" Lelaki yang menggunakan hitam-hitam akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. "Saya dari jalan besar di depan tadi Pak. Bapak lewat sana kan tadi?" "Tidak ada jalan besar di hutan ini Mas. Semuanya jalan kecil setapak ini." Begitu kata bapak itu lagi. Tidak ambil pusing, Rai tetap meminta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke jalan besar tadi. "Tolong Pak, tolong saya tersesat, tidak tahu jalan kembali." Dengan sedikit memelas, Rai memohon kebaikan bapak berdua itu. "Mas lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai baru kami akan antar kemana Mas mau. Ayo, ikut saja." Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Tidak ada pilihan lain. Rai terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Sementara Rai mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pinjakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali, Rai menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan, tapi pandangannya tidak cukup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari 3 orang yang sedang berjalan hanya Rai yang terdengar suara langkah kakinya. Sementara yang lain tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki, begitu pikir Rai dalam hati.
Seperti tanpa lelah, Rai melihat mereka terus berjalan konstan, tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Tidak pernah juga melihat ke belakang, walau untuk sekedar melihat keadaan Rai yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menolehkan wajah ke kiri ataupun ke kanan. Hutan belantara ini juga diam membisu, tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam lubuk hati Rai yang paling dalam. "Pak, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat." Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Rai memberanikan diri untuk membuka suara. Namun mereka tetap diam, terus saja melangkah, seperti tidak mempedulikan Rai yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah, Rai bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya, tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalannya menanjak, tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat nafas Rai semakin tersengal, langkahnya semakin tertinggal. "Pak, tunggu Pak." Sekali lagi Rai memanggil, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan. Padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai suatu ketika, mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Rai, berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Rai yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Rai berusaha sekuatnya untuk mengejar. Berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Rai sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lalu Rai ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu, kelihatan ada pemandangan menarik. Tidak jauh di depan, ada jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ada keramaian, ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Rai bingung. Tempat apa itu? Lebih bingung lagi setelah tempat keramaian itu terlihat ada seperti dermaga. Dan memang di kejauhan kelihatan ada hamparan laut luas. Banyak kapal dan perahu yang bersandar dan akan bersandar. "Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak?" Sekali lagi Rai melontarkan pertanyaan dan lagi-lagi mereka tidak juga memberi jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain. Rai tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Rai temui ketika mulai berjalan lagi. Kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Rai semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Rai tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi, ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Rai berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Ternyata benar, mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar. Seperti masuk melewati gerbang yang besar, Rai semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Iya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Rai masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai tetapi masih dalam keadaan gelapnya malam.
Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu templok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Orang lalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja menjajakan sepertinya barang jualan. Ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan yang lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Ada orang yang sepertinya sedang menawar barang yang hendak dibeli. Pasar. Rai melihatnya sebagai pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan. Banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa? Kenapa tengah malam masih ramai seperti ini? Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya, sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Rai sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya, Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Rai sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis, ada yang berbaju hitam, dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang bersanggul juga. Rai semakin bingung ketika melihat ada beberapa orang bule yang ikut warawiri, yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Ini pasar apa sih? Kebingungan semakin memuncak. Lalu tiba-tiba perhatian Rai berpindah ke keramaian berikutnya, dermaga kapal. Iya, Rai melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Kemudian dia berjalan mendekat ke pelabuhan menuju dermaganya. Benar, banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut, menaikkan atau menurunkan barang dari dan ke kapal. Ada 1-2 orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu. Lagi-lagi desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala, lengkap dengan tiang-tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Rai masih bingung. Tetapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Rai mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati meminta keselamatan darinya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata sejak mulai masuk ke keramaian itu, Rai tidak mendengar suara dari orang yang sedang berada di situ. Walaupun kelihatan mereka seperti berbicara satu dengan yang lainnya. Rai tetap merasakan sepi dan hening, padahal sedang berada di tempat ramai. Dan juga sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Rai, lalu lalang tanpa melihat kalau ada Rai di antara mereka. Aneh, yang menakutkan.
Lalu Rai membalikkan badan, melihat kembali ke arah pasar di mana banyak orang berlalu lalang. Rai langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuh, ingin menangis sambil terus membaca doa. Ketika ada satu lagi keanehan yang Rai baru sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah, berjalan seperti melayang namun kaki tetap bergerak seperti melangkah. Sungguh sangat mengerikan, seperti layaknya kumpulan arwah gentayangan. Tempat apa ini? Rai menangis dalam kesendirian. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah, tanpa tahu jalan pulang. Sampai akhirnya Rai menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Seorang lelaki bule bercelana panjang putih berkemeja safari putih lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih, pucat, berkumis tebal. Matanya tajam menatap Rai yang semakin ketakutan. Sambil tersenyum, lelaki itu mengucap sesuatu. "Selamat datang, kamu akan betah di sini." Rai tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali terus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya dia merasakan kalau kepalanya pusing seperti berputar sangat cepat, berujung pada perut yang terasa mual, seperti ingin muntah. Tidak tahan lagi, Rai memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tetapi itulah saat terakhir Rai dapat mengingat semuanya. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Rai merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang ketika sudah mulai sadar. Membuka mata, ternyata dirinya tengah terbaring lemas yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Tapi dia melihat ada dua orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki, yang satu lagi berada dekat kepala. Lalu Rai memperhatikan gerakan keduanya yang terlihat seperti sedang mendayung. Berikutnya, Rai memaksa diri untuk bangun dari tidurnya, berusaha untuk duduk. Alhamdulillah, masnya sudah bangun. Minum dulu, mas. Laki-laki yang tadi duduk dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan. Tapi akhirnya Rai sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang, termasuk diriku. Perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garasinya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. "Saya di mana, Pak? Kok bisa ada di perahu bareng Bapak?" Akhirnya Rai membuka pertanyaan. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala, makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata
Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Begitulah ceritanya. Setelah itu, Rai menceritakan kepada mereka semua yang dia alami di sepanjang malam itu. Semuanya. Oh, begitu Mas. Berarti Mas beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu pelabuhan dan pasar goib. Penduduk sekitar sini banyak yang tahu tentang cerita itu. Cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ dan tidak pernah kembali lagi. Rai diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. Intinya ya seperti itu. Rai diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan goib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkatnya, mereka akhirnya mengantar Rai ke tempatku menunggunya di mobil. Sekitar jam 7 pagi, kami akhirnya berkumpul lagi. Oh iya, ada yang aneh lagi. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal, tidak kehabisan bensin, masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal, aku yakin kalau malam tadi garis indikatornya berada di bawah batas empty. Tapi ya sudahlah. Yang paling penting kami baik-baik saja, tidak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh itu. Akhirnya kami meninggalkan ujung kulon, pulang.